Halo, selamat datang kembali di channel Kamar Otomotif. Di kesempatan kali ini cukup spesial ya di antara yang lain-lainnya. Di konten-konten sebelumnya kita kan sering review sedan, MPV gitu ya. Pernah sih kita review Ford Escape ya, tapi di sebelah gue ini ada Nissan X-Trail tahun 2010 yang tipe Autek. Jadi bedanya apa aja? Yuk ikutin terus channel kita. Oke, sekarang kita mulai dari bagian depan. Nah, di depannya ini yang ngebedain tipe biasa sama tipe Autek adalah di grillnya ya. Di grillnya bisa dilihat dia kayak nggak ada emblem Nissan-nya. Misalkan emblem Nissan sini ya. Ini emblem Nissan-nya nggak ada. Terus flat gitulah kayak Autek-Autek yang lainnya. Contoh kayak Serena Autek, terus Nissan Elgrand Autek-nya juga sama, dia flat, terus grillnya chrome gitu ya. Kebetulan warnanya silver, jadi kalau menurut gue nggak perlu di red chrome ya. Jadi agak sedikit cocok menurut gue. Tampil kelihatan lebih mewah, lebih beda lah gitu kan di jalan. Terus apalagi ngebedainnya dari segi eksterior sih itu dong sih, di grill aja sih yang ngebedain sama bempernya. Bemper berbeda sama yang biasa. Jadi bisa gue ambil kesimpulan mungkin untuk yang tipe Autek ini mungkin yang tipe yang looks-nya itu lebih mewah ya dibanding yang tipe yang biasanya. Karena kan kalau yang biasa kayak SUV banget gitu kan, bempernya berbeda. Tapi kalau yang ini lebih ke arah ke kemewahan gitulah. Dan di fendernya nih ada kayak semacam side lips gitu kali atau apa ya, gue nggak tahu. Nah ini dia warna sewarna body biasanya. Itu kalau yang tipe yang biasa dia warnanya Dove gitu ya. Oke, kita bahas bagian lampu dulu ya, bagian depan. Lampunya ini udah proyektor nih. Dia lampu utama sama lampu jauh sama di sebelah kanan. Nah ini lampu dalam kota doang. Gue kira misah, ternyata dua-duanya sama. Lalu sen di sebelah atas ini, nah yang gue suka itu ada buat headlamp washer namanya ya, headlamp washer. Dia ngambil airnya sama kayak wiper, jadi mungkin agak sedikit boros ya kita top up liquidnya, tapi nggak apa-apa. Jadi ada kesan berbeda kayak mobil Eropa lah, lebih mewah gitu kan. Ada headlamp washernya. Terus kita turun lagi ke bawah sedikit, ada yang namanya fog lamp di sini. Ya, ini fog lampnya ya. Terus ada garnish gini, chrome 2 biji gini. Mewah menurut gua. Dan ini bukan chrome asli. Kok tapi pas dipegang banyak kayak plastik gitu, nyoy. Tapi nggak apa-apa, kayaknya chrome asli. Terus naik lagi. Nah, yang sebelah kanan, di sini sebelah kirinya ada spion tanduk. Nah, ini ternyata gue kira cuma aksesoris doang, ternyata berfungsi banget loh. Contoh kita mepet-mepet lah, jalannya ke sebelah kiri atau sebelah kiri ada got atau ada mungkin jurang gitu ya. Ini bisa kelihatan banget di sini nih. Ternyata berfungsi juga ya. Sebelah sininya ada setnya ya di sebelah body fender. Nah, ini Nissan X-Trail T31 ya. Beda sama T30. Kalau T30 fendernya bahannya plastik, kalau ini tuh besi. Udah plat. Mungkin agak sedikit berat ya mobil, tapi enak kok mobilnya. Turun ke bawah, kita ke bagian kaki-kaki, kita ke bagian velg. Nah ini kebetulan waktu gue ngambil mobil ini pakai ring 18 dan gue mau ngebalikin ke normal dong, harusnya kan maksudnya ke standarnya gitu, karena waktu gue beli nggak ada velg standarnya. Gue belilah velg ini, ternyata gue salah beli. Ini untuk yang tipe 2000 cc. Nah bedanya sama 2000 cc ini ring 16 bannya 20 berapa sih? Bannya gue lupa deh. Oh 215 per 65 R16. Yang seharusnya itu ring 17. Yang gue beli salah, ternyata ini buat yang 2000 cc. Tapi nggak apa-apa. Nggak buruk-buruk amat gitu, maksud gue. Nyaman juga mobilnya gitu, malah jadi nyaman, empuk gitu. Nggak ada masalah menurut gue. Ya walaupun tipe yang 2500 cc, tapi untuk kaki pakai 2000 cc. Oke, sekarang gue mau ngintip ke mesinnya ya. Bentar, gue buka dulu kap mesinnya. Oke, sekarang kita udah buka kap mesinnya, kita bahas bagian mesinnya ya. Untuk mesinnya itu 2500 cc, bensin ya. Transmisinya itu CVT, atau di Nissan sebutnya Xtronic ya. Beda sama Xtronic Nissan lainnya. Contoh kayak, dulu gue pernah review Livina, itu CVT-nya gak enak banget. Beda dengan hal dengan ini. Gue yang nggak suka sama CVT, gue yang selalu underestimate tentang CVT, pengalaman berbeda yang gue dapat di sini, karena CVT-nya tuh berbeda banget. Responsif, mungkin karena saya sering besar kali ya, jadi mesinnya responsif, terus kapanpun kita kickdown dia tenaganya ada, nggak loyo-loyo banget gitu lah ya. Enak CVT-nya. Dulu gue sempet, apa ya, kayak ngebayangin kayak, X-Trail kayaknya 2500 cc kayaknya boros banget kali ya gitu. Ternyata nggak, sumpah, gue pakai ini 1:11 dalam kota, percaya nggak lo?
Asalkan mesin lo sehat, radiator lo sehat ya. Pokoknya kuncinya di pendinginan. Kalau mesinnya sehat ya, insya Allah feedbacknya ya mobil lo irit gitu. Dan tergantung dengan lo cara bawa mobilnya. Cara gue bawa mobil kan kayak gitulah gitu. Jadi nggak bisa dibilang irit cara gue bawa mobil. Tapi di mobil ini bisa gue dapat iritnya. Keren banget, sumpah. Nyaman, empuk lagi kan mobilnya. Tenaganya ada terus. Di sini udah dikasih peredam. Tapi ini belum ada mesin tongkat ya. Gitu. Nah, nanti untuk bagian mesin mungkin kedepannya bakal gue banyak yang rubah. Nggak banyak sih, contoh kayak nanti air filter gue bakal pakai KNN, tapi lagi di jalan, jadi biar performanya makin bagus. Gitu. Oke. Terus kayak contoh dari kaki-kaki juga mau gue rubah, gue udah beli velgnya, tinggal masang bannya aja sih. Bannya itu gue pakai yang 225/70 Dweller. Nah, velgnya nantilah, lihat aja dan tonton terus. Ya, kita ke bagian samping kali ya. Kita sekarang ke bagian samping ya. Kita bahas dulu dari handle-nya ya. Handle-nya itu udah yang modelnya chrome ya. Tuh. Jadi lebih kelihatan mewah, nggak banyak chrome di sini, jadi mewah lah kelihatannya. Terus ada pentil di sini atau tompel, ini adalah smart key. Jadi kalau masuk mobil tinggal pencet ini aja. Nggak sepintar Vios ya. Kalau Vios kan yang pernah gue pakai tinggal masukin jari tangan langsung kebuka pintunya. Tapi kalau ini berbeda, harus dipencet dulu. Tapi seenggaknya dia smart key ya, enaknya gitu. Nah, kalau yang tipe 2000 tipe-tipe yang bawahnya ini atau yang tipe-tipe biasa gitu ya, ini tuh nggak ada nih. Atau two-tone lah, ini biasanya hitam gitu kan. Spakbornya juga hitam. Ini nyampe spakbornya pun sewarna body gitu ya. Ini ada talang air. Gue nggak tahu ini original apa bukan, aslinya atau bukan, tapi nggak akan gue lepas kalau dia masih fungsi gitu. Tapi kalau nggak fungsi cuma aksesoris alay, mungkin gue lepas. Tapi kalau ini masih fungsi ya nggak gue lepas. Terus ini ada roof rail. Nah, ini yang tipenya tipe ST ya, bukan XT. Jadi kalau tipe ST itu dia nggak ada lampu yang di sini. Lampu sekalian sama roof railnya gitu. Tuh barangnya susah nyarinya. Maksudnya ada lah beberapa kampakan, cuman harganya sih sekitar 2,5 atau 3,5-an gitu. Cuman karena dananya belum ada, cuma bisa kebeli pelek sama ban, ya udah kita alokasiin ke kaki-kaki aja nanti gitu. Nah, itu ada antena. Ini gue nggak tahu nih ada roof railnya bawaan apa bukan, tapi ada logo ekstranya sih, tapi kayaknya bukan deh. Kayak merek-merek aftermarket gitu. Yuk ke belakang. Oh ya, satu lagi, kalau main ekstra kaki-kaki tuh riskannya di centeringnya ya. Dia kan gede banget tuh bonggolnya tuh. Gue nggak tahu kenapa tuh pasti nongol lah gitu. Harusnya di velg yang lebih besar tuh centering capnya, tapi nggak apa-apa. Agak sedikit tricky sih sebenarnya. Nah, ini tanda kalau mobil lu belum pernah dicat. Stiker bawaan pabrik gitu bro. Dari kaki belakang, bannya sama ya. Yang gue bilang yang pakai 2000 cc velgnya, dia pakai ban 215/65 ring 16. Nah, di belakang udah pakai disc brake. Jadi untuk pengereman enak banget ini. Pakem. Udah gitu kan Nissan itu kan enaknya kan di pengeremannya ya. Empuk, terus pakem gitu. Ini top, gue suka banget sama mobil ini. Terus kalau mau buka tangki bensin gimana? Dicolok. Dicolok, tadi kebuka gitu. Oke, yuk kita ke bagian belakang kali ya. Sekarang kita udah ke bagian belakang dari Nissan X-Trail ini. Di sini ada embossnya nih, 2.5 ST. Yang tadi gue bilang nih, Xtronic itu CVT-nya ya. Dan ini tipenya tipe Autech, gitu kan, Autech atau Autech. Gue nggak tahu bener. Yang beda, ini kan udah T31 ya. Kalau T30 mungkin ini lebih flat ya gitu kan. Ini lebih keker. Bodinya lebih keker, gue suka banget ngeliatnya. Banyak lekukan-lekukan yang membuat gue gitu. Kayak bumper ini bodinya rata, ke bumpernya agak lebih nonjol gitu kan. Bentuknya agak sedikit kotak-kotak. Dan masih apa ya? Kelihatannya masih nggak ketinggalan zaman atau timeless. Oke, di sininya ada rear wiper, terus ada high mount stop lamp di sini. Ada spoiler, ada chrome di sini ya. Bawahnya lagi ada emboss X-Trail lagi di sebelah sini dan sensor parkir. Kayak sensor parkir bawaan deh. Nah, untuk lampu mundurnya di mana? Di sini. Di bawah lampu mundurnya. Keren ya. Terus ini mata kucing lah atau fog lamp, defogger, apalah namanya mata kucing gue sebutnya. Gue lupa soalnya. Sekarang gue buka bagasinya ya. Sebelum gue buka bagasi, mau ngeliatin kuncinya dulu nih. Kayak gini kuncinya. Kalau lo tahu ini kuncinya ini banyak dipakai di brand Nissan. Contoh kayak Nissan Latio, Elgrand, GTR. Sama kayak begini. Beda sama GTR, mungkin sini embossnya GTR, bukan Nissan.
Ya ini GTR-an sih. Oke, gue buka bagasi sekarang ya. Dia nggak bisa dari remote buka bagasi ya. Jadi di sini ada tuas, tombol elektrik ya. Kita buka. Gue takut kalau gue mundur gue masuk jurang lagi nih. Pinggir jurang guys, syutingnya. Oke, mungkin agak sedikit gelap ya, tapi gue jelasin. Di sini ada karpet, bukan bawaannya dari Nissan, tapi ini ditambahin sama owner sebelumnya. Gue nggak lepas karena ini fungsi banget, nggak baret jadinya. Terus di sini ada soket 12 volt, bisa buat masak air, bisa buat naruh rice cooker mungkin gitu kan. Nah itu kalau nggak salah ada separatornya deh. Cuman pas gue beli nggak ada separatornya, nggak ada nih. Gue nyari-nyari juga separatornya agak sedikit mahal dan sedikit jarang barang-barangnya gitu. Terus di sini ada lampu untuk penerangan kita, untuk pencahayaan kita buat loading barang mungkin gitu. Nah ini nih yang gue suka nih, rapih dan fungsi. Contoh sini ada laci, bisa buat naruh barang-barang. Ini gue taruh toolkit. Ini buat naruh buat buka velg nanti yang gue pasang nanti. Ada speaker, coba tuh. Speaker gue taruh sini, speaker mati ya. Maksudnya nyala tapi belum gue pasang. Di sini juga panjang nyampe depan situ. Biasa dipakai buat naruh sepatu nih. Tuh, ada sepatu. Terus ini. Dan ya ini ada buat gantungan baju ya, atau belanjaan. Kalau kita geser sedikit, ini tuh ada buat toolkitnya. Tuh sebelah sini, sama ada tow hook atau towing hook buat towing bumper depan atau belakang. Di sebelah kirinya ada buat dongkrak originalnya, dan kondisinya masih bagus, nggak ada karat. Jadi kalau kita mau ngelipat bisa dilipat sih kayak gini. Tuh bisa dibuka gini sebenarnya. Cuman ya udahlah, gini aja biar rapi. Mungkin sekian untuk dari bagian belakang. Tapi gini, ini mobil 2-seater. Ada yang di luaran sana buat nambahin jok belakang row ketiga. Cuma menurut gua enaknya Serena bukan buat 3 row, 2 row, karena buat barang-barang belakangnya. Mungkin kalau mikir mobil yang SUV bukan 3 row, kayak jangan beli Serena deh. Serena gitu, Extra maksudnya. Karena cocoknya 2 row aja gitu. Dan ini ada buat pegangan nutup bagasi. Oke. Oh ya, ini ada buat lampu nih. Biasalah, ada lampu buat plat nomor. Bagian eksterior udah kita bahas semuanya. Gue sih suka banget sama bodinya. Satu mewah, 2 keker. Jadi kayak laki banget gitu lah, maco banget gitu bro. Timeless lah kalau menurut gue eksterior tuh. Nggak kemakan zaman, nggak tinggal zaman. Malah gue lebih suka bodi T31 daripada T32. Yang udah mulai ke terios-teriosan ya, yang baru. Gitu. Walaupun lebih canggih, tapi gue tetap suka ini. Dan gue nggak ngambil T30 karena mungkin karena CVT-nya masih yang biasa, konvensional, agak sedikit boros. Dan Serena XL ini mobilnya tuh sumpah gue tuh sempat underestimate karena mobilnya nyaman, terus empuk ya kan, minim limbung lah gitu. Walaupun SUV minim limbung, rasanya kayak sedan, handlingnya bagus. Gue pakai mobil ini bisa sampai 200-an, 210 atau 205 lah. Gue pernah bawa mobil ini. Tuh mesti stabil banget bro mobilnya. Enak banget kayak gue bawa sedan. Kayak suka lupa diri gitu bawa mobil itu, kayak ini SUV atau sedan sih sebenarnya gitu. Oke, yuk kita ke bagian interior. Oke, gue udah di dalam Nissan X-Trail ini. Pertama kita nyalain AC-nya dulu karena di sini kita syuting jam 12 siang. Sangat panas, matahari di atas kepala. Kita nyalain AC-nya dulu ya, biar agak sedikit adem lah seenggaknya. Mungkin agak sedikit suara angin, kenapa? Oke, gue bahas dari interior dulu yang dari keseluruhan. Yang ngebedain sama tipe yang yang CC 2000, dia joknya manual, terus belum kulit kayak gini. Nah ini udah kulit, joknya elektrik kanan kiri ya, tuh. Yang ini udah elektrik kanan kiri. Cuman untuk pengaturan joknya itu nggak selengkap mobil-mobil biasanya. Tuh. Ini cuma maju, ini jedang maju ya. Biasa kalau Honda atau yang lainnya suka ada yang belakangnya bisa diturunin, ini nggak bisa. Ini posisi paling rendah, posisi ideal gue, tinggi 177. Posisi idealnya segini. Dan look at that. Mewah, gue suka sih ya. Nggak mewah-mewah banget sih, untuk tahunnya mungkin mewah. Tapi untuk zaman sekarang ya mewah kelihatannya. Dari setirnya itu udah kulit, enak banget digenggamnya. Cuman dia belum ada, ini kan yang pre-facelift.
Kalau yang facelift dia sudah ada audio switch steeringnya di sini gitu. Kalau ini belum ada, cuman airbag aja. Tapi airbag cuma 2, kanan kiri doang. Harusnya mobil semahal ini, dulu kan mahal ya mobil ini ya, bisa lebih banyak lagi fiturnya. Contoh kayak airbag atau mungkin stability control. Kalau ini nggak ada stability control sama airbagnya nggak banyak kayak mobil-mobil mewah lainnya. Gue mau bahas dari bagian dashboard. Dashboardnya ini tuh banyak kulit, ya kan? Ini plastik karena ada kompartemen tertutup yang besar gitu ya, bisa buat taruh tisu, mungkin tisu bisa taruh sini ya. Terus di sini ada biasa ada glove box, dalam ya, dalam banget ini. Sayangnya di sini AC belum digital, masih manual kayak putar-putaran kompor gas kayak biasanya. Di sini ada fan speed, di sini ada temperatur, ada sirkulasi udara tapi udah tombol-tombol buat matiin sama nyalain AC, ada defogger belakang. Terus ini ada arah semburan, cukup lengkap. Ini dari depan aja, depan kaki, defogger belakang. Jadi ada front defogger ya ini. Gitu. Karena kita di iklim tropis, jadi ya udah depan aja lah. Terus head unitnya, ini nggak original. Head unitnya diganti pakai Pioneer. Gue nggak tahu ini seri berapa, seri 8 atau seri berapa, gue nggak tahu. Tapi udah Bluetooth, udah oke lah ya untuk zaman sekarang untuk memenuhi hasrat kita untuk mendengarkan lagu mungkin gitu ya. Ada Bluetoothnya. Ini bisa dibuka, ada kompartemen tertutup yang bisa dibuka. Gue bisa naruh botol SIM card di sini. Cukup banget segini lah. Gitu. Terus di atas sini ada kompartemen terbuka juga, ruang penyimpanan terbuka ya. Biasa gue buat naruh Breezy atau itu ya. Nih, bro, lihat bro. Ini hand gripnya, lihat nih. Takar banget nih. Tuh, megang kayak enak banget nih, kayak wih, maco banget tuh. Kalau gue pakai tangan buntung mungkin, waktu kita baju tangan buntung, mungkin kelihatan nih tato pesawatnya. Terus di sininya ada chrome, manis jadinya, mewah, tetap mewah. Gue suka banget. Transmisinya modelnya kayak gini ya. Walaupun di CVT ada Triptonic, walaupun bukan gear ya. Harusnya kalau Triptonic kan gear. Cuma ini ya virtual Triptonic lah mungkin gitu ya. Itu. Jadi ada buat Triptonicnya. Terus di sini harusnya kalau gue lihat di X-Trail di luar itu atau Kansai ya. Kansai kalau nggak salah di luar. Gue lupa. Kansai apa Kansa sih? Gue lupa nama mobil luarnya. Pasar Eropa atau pasar Australia itu biasa adalah. Nah, ini buat 4x4-nya atau ya buat model 4x4-nya lah, gue kurang tahu kayak 4H, 4L gitu kan. Ini nggak ada di downgrade. Terus di sini ada socket lighter yang selalu gue bilang socket lighter itu sangat berfungsi untuk kita yang perokok kalau kita nggak bawa korek gitu ya. Terus ini ada kompartemen terbuka yang cukup ya simple, kecil, nggak banyak. Terus di sini dijebol mungkin ya. Ada dummy button. Ada dummy lah sini. Ini buat USB. Di custom mungkinnya gue nggak tahu deh. Kayaknya custom deh. Terus gue nggak tahu nih. Ada asbak yang modelnya lucu, yang terapi banget. Gue nggak tahu ini bawaan asli apa enggak. Tapi ada asbak yang ditempatin di cup holder. Jadi cup holder 1, 2, 3, 4. Oh ya lupa. Lucu nih guys. Tuh ada cup holdernya di AC. Nah ini ada AC-nya. Ada pendinginannya. Jadi menjaga minuman kalian akan tetap dingin gitu. Tuas kanan kayak biasa ya, karena mobil Jepang dia ada sein, terus ada fog lamp. Ada buat wiper sebelah kiri, sebelah kanannya juga ada juga sama cup holder. Jadi total cup holder ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa bawa 6 botol. Artinya kita nggak perlu takut dehidrasi di sini, karena soketnya banyak. Nah ini ada headlamp washernya yang dari depan. Pengaplikasiannya atau pemencetannya di sebelah sini ya, ada tombolnya sini. Terus ada beberapa dummy button yang harusnya diisi buat stability control atau SC gitu-gitulah. Terus spionnya dari track, ada tombol sebelah sini, terus ada pentilnya buat ngatur arah spionnya ya. Ya fungsi dan rapi lah menurut gue. Terus ini ada power window cuma auto up sama auto down, cuma sisi pengemudi aja. Penumpang nggak ada, manual semua. Maksudnya nggak ada autonya. Joknya tuh ada lumbar supportnya tapi manual kayak gini. Tuh, bisa diatur sendiri. Enak banget loh ini. Buat yang suka sakit nih, back pain-nya nih kan ya, suka sakit nih. Kalau diganjel sama itu enak tuh. Tuh. Itu enak banget gitu. Kalau di CR-V mungkin otomatis ya, elektrik ya. Tapi kalau di sini kenapa manual gitu ya. Nanggung amat bikin jok. Di sini ada sun visor yang gede banget. Terus ada kacanya juga. Ada painting mirror.
Ada lampu baca yang udah diganti sama LED. Terus ini juga sama, ada sun visor, terus ada venting mirrornya. Terus ada ya spion tengah seperti biasa. Untuk bagian depan sih itu aja. Oh, ini ada ini nih. Ada ruang penyimpanan terbuka yang gede banget. Tuh. Ya seginilah, segini jari gue. Segini tangan gue. Setahu gue tuh kalau headrest extrail tuh dia harusnya bolong ya. Tapi ini kenapa ada headrestnya yang begini modelnya, karena udah diganti ada monitornya. Gue males banget ada monitor kayak gini berisik krekek, pengen gue ganti dah headrestnya. Cuma masih dalam pencarian lah barang yang mudah-mudahan ketemu barang yang bagus. Mau gue ganti yang sama original atau standarnya. Karena gini nggak banget bro, krekek kayak gitu. Tuh, harus begini nyetir. Kalau gue giniin, kalau gue tekan melehoy. Gitu aja dari bagian depan mungkin ya. Sama sensor lagi nih, ruang penyimpanan bisa ditutup, bisa dikunci pakai kunci nih. Jadi buat privasi kalian biar bisa lebih terjaga. Oke, itu aja bagian dalam dari bagian sisi driver. Kita pindah ke belakang yuk. Oke, gue di bagian belakang dari Nissan X-Trail ini. Pertama yang mau gue bahas dari posisi duduknya. Enak bro. Gue nggak tahu kenapa deh Nissan X-Trail ini joknya enak banget loh, sumpah. Empuk banget. Waduh, enak banget ini. Ini gue ada beberapa kali gue pakai pulang kampung, ini enak banget. Terus ini ada hand grip, ada buat hook ini ya, buat hook gantungan baju. Di sebelah sini ada. Terus nih lihat nih, handle pintunya buat buka pintu. Dia modelnya yang chrome, mewah kelihatannya. Terus sampai ke sininya loh, buat locknya tuh chrome juga, warnanya mewah banget, nggak alay nggak norak, pas mewahnya. Terus ini ada buat handrest. Terus ini ada power window, bisa dibuka. Cuma sayang di pintu kanan ini belakang nggak ada buat naruh cup holder, buat naruh botol ya, atau cup holder. Cuma ada speaker aja. Jadi kita kalau naruh botol di mana? Ada di tengah sini. Tara, ada di sini buat naruh botol. Dan ada pendinginnya juga tetap loh. Tuh, ada semburan AC juga di sini, pendingin. Buat naruh botol, dan di sini ada AC. Walaupun ini mobil bukan dual zone, jadi nggak ada climate controlnya. Jadi di belakang tuh nggak terlalu pengap banget lah, ada semburan AC-nya. Nah, kan ini handrest sebelah kanan nih, enak banget nih posisinya, nggak gantung atau nggak ketinggian atau nggak pendekan. Kalau mau lebih nyaman lagi, tinggal tarik aja nih. Ada buat armrestnya juga nih. Tuh, gede banget, bro. Enak nih. Tuh, enak banget. Posisi duduknya nyaman, relax. Terus ada armrestnya besar banget kayak begini. Terus kayak di sebelah sini tuh ada bisa buat naruh kayak handphone mungkin ya. Nih, ada kompartemennya juga nih. Contoh kayak ini nih, HP-nya Cakung. Taruh sini tuh bisa buat naruh handphone, mungkin atau majalah. Majalah nggak mungkin kali ya. Handphone mungkin ya. Tuh, enak banget. Sumpah nih mobil. Ini mau 2 baris, 3 penumpang, 1, 2, 3. Penumpang ke tengahnya kita coba ya. Dia walaupun penumpang tengah bisa buat penumpang juga, karena kenapa? Ada seat beltnya juga. Seat beltnya itu nih. Biasanya cuma 2 titik doang ya. Ini dikasih seatbelt 3 titik juga. Jadi nggak terlalu terintimidasi banget. Tuh, penumpang penumpang tengah. Cuman kakinya nggak nyaman karena tonjolan. Karena kan versi luarnya ada yang 4x4-nya atau AWD, sorry. Nah, ini karena ada tonjolannya nih, buat gardan mungkin. Gitu. Terus ada headrestnya juga, headrestnya enak, empuk. Terus, kelebihan dari X-Trail ini adalah joknya bisa diripet rata lantai. Caranya gimana? Enggak, ini simple kok. Kita cabut aja nih headrestnya yang nyaman ini. Kita cabut. Aduh. Maaf ya. Biar semuanya bisa lihat. Ini mobil sangat praktis. Terus seperti Nissan biasanya kayak Nissan Serena nih. Livina. Kita tarik aja nih. Agak sedikit keras ya. Tuh, buka. Tarik. Taruh sini joknya. Tuh. Baru deh tinggal lu tarik ini. Tara. Rata lantai. Lu mau bawa apa nih? Papan seluncur bisa? Mau bawa motor bisa nggak ya? Nggak tahu deh. Kayak mentok deh kalau motor. Mungkin bawa pindahan kosan. Bisa teman-teman lu nih. Pinjam mobil dong, pindahan kosan. Bisa. Bohong kalau nggak bilang nggak bisa. Paling orangnya malas aja minjemin ya. Sebenarnya nggak disaranin sih, nggak direkomendasikan ya.
karena faktor keamanan atau faktor keselamatan. Jadi ini waktu gue pulang kampung sama keluarga kakak gue dipakai buat pulang kampung waktu mudik tahun 2023 ini. Di belakang sini kita gelar kasur, full kasur. Jadi bisa tidur di sini enak dengan nyaman. Gila nggak tuh bro? Nah, ini mobil tuh gue sempat underestimate lah tentang mobil ini. Ternyata mobil ini gue suka banget, cinta banget sama mobil ini karena kepraktisannya, terus karena apalagi tenaganya enak, mobilnya nyaman. Nah, tinggal gitu aja, emang agak sedikit taunya tuh agak sedikit kancingannya agak sedikit aneh bentuknya di sebelah sini, jadi agak sedikit berisik. Dan joknya ini fix ya, nggak bisa dimaju mundurin gitu bro. Oke, taruh lagi. Udah, nggak perlu banyak tenaga buat ngelipet ngesah ini itu walaupun agak sedikit ini sih agak sedikit effort, cuman namanya butuh yang nyaman bisa begitulah. Terus joknya bisa di recline, ini posisi nyaman segini atau posisi paling rebah segini. Waduh bro, posisi paling rebah enak banget ini. Tidur ini di mobil, sumpah. Mobilnya kan enak ya, nyaman ya. Gue mau ngasih kesimpulan nih, tapi gue kasih kesimpulannya di bagian luar aja ya, karena gue suka banget bagian luarnya. Jadi yuk kita keluar ke bagian kesimpulannya. Sekarang kita ke bagian kesimpulan dari mobil ini, Nissan X-Trail tahun 2010 yang tipe Autek ya. Jadi apa kesimpulan dari gue? Pertama, mobil ini nyaman, praktis dari segi interiornya. Bisa bawa barang banyak, bisa bawa botol banyak, terus bisa bawa keluarga banyak, terus bisa bawa kasur mungkin gitu ya, di gelar aja gitu kan. Mobil ini dari segi handling bagus banget menurut gue. Terus ya walaupun agak sedikit limbung lah, tapi kan balik lagi SUV loh, gitu, bukan sedan, bukan MPV. Ini SUV, tapi dia bisa dapat nyamannya, bisa dapat handling yang bagus. Bodinya yang timeless menurut gue ya. Karena gue kurang suka sama T32 ini lebih kekar, lebih maco gitu ya. Kalau kita mau mainin ala-ala Tarmac atau ala-ala Alto, ini masuk banget menurut gue. Gue nggak bohong, berani jamin, berani sumpah, ini mobil irit. Gue sempat kaget nih bawa mobil ini 2500 cc nih bro, masa iya irit mobil ya? Masa aku nggak percaya kan? Gue beli irit. Ya cocok lah buat kalau lo mungkin kuliah gitu ya, atau mungkin sekolah, atau lo kerja gitu, buat hadir mobil ini masih masuk akal. Dan mesinnya menurut gue sih tenaganya enak banget gitu. Terus tips ya buat gue, kalau lo ngambil Nissan X-Trail ini, yang diperhatikan adalah CVT-nya. Karena kalau CVT-nya udah rusak, lo ganti segelondongan, hampir 30 jutaan. Lagi-lagi CVT, yang gue nggak suka kalau udah bermasalah, mahal biaya perawatannya. Tapi yang gue sarankan adalah segera upgrade CVT-nya. Upgrade-nya gimana? Pasang namanya cooler. Nah, paling berapa sih? Masang gue kemarin 3 juta, habis 4 jutaan lah untuk masang coolernya. Jadi pendingin CVT. Penyakitnya CVT itu bermasalah kenapa? Karena panas. Nah, untuk menghindari panas ya harus dikasih cooler. Dan nama coolernya itu gue pakai punya Triton kalau nggak salah di coolernya. Jadi lebih awet, lebih dingin gitu kan. Atau pakai punya T32 deh kalau nggak salah. Atau punya apa ya? Elegant atau apa ya? Gue lupa. Tapi gue pakai punya Triton, jadi lebih dinginnya lebih pol. Karena di Triton aja udah bagus, apalagi ke sini. Gitu. Sama dibikin jalur-jalurnya lah, selang-selangan buat coolernya. Terus ditempelin di situ di bumper. Bukan bumper apa? Di bullhead. Gitu. Ya, jadi ya kalau kalian mau nyari mobil second yang harganya nggak terlalu mahal, tapi mobilnya kelihatan mewah, ini salah satunya. Terus mau nyari kenyamanan buat keluarga, buat pribadi, buat daily use gitu ya, ini solusinya. Terus kayak bawa stroller buat bayi, kalau kayak punya anak atau punya keluarga kecil, ini juga masih cocok. Gitu. Tapi kalau udah butuh 3 seater mungkin kurang cocok ya. Ini 2 seater masih cocok. Terus bisa kemana aja mobilnya, karena mobilnya tinggi ya. Karena konsepnya SUV, jadi bisa bawa kemana aja. Gitu. Tapi dengan catatan ini SUV, bukan 4x4, bukan 4x4, bukan mobil off-road. Jadi untuk kemampuan off-roadnya ya kurang. Gitu. Tapi kalau untuk mau ke tempat-tempat yang alam mungkin gitu ya, ini masih cocok-cocok aja sih menurut gue. Gitu. Oke, gitu aja dari gue, Artomotif. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada komen atau pernah punya Nissan X-Trail yang Autek atau yang ST atau yang XT atau yang Extremer bagus tuh, cuman mahal, masih di atas 180-an atau 170-an lah yang Extremer. Cuman gue dapetnya yang ini, nggak apa-apa lah, ini masih simple, enak menurut gue.
gitu. Ya kalau ada punya pengalaman mungkin bisa komen di bawah sini, atau like video ini, atau share ke keluarga kalian, atau ke teman kalian, atau ke bapak kalian yang mau mobil gitu. Ini Pak ada rekomendasi mobil yang enak, yang cocok buat mahasiswa menurut gue. Karena kita sama-sama mahasiswa. Nah, gitu aja video dari gue. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Goodbye. Thank you.